Sikap Pasrah yang kita sudah 35 episode untuk mendalami, untuk menyelami, dan semoga dari 35 episode ini buat siapapun yang menyaksikan ada sesuatu yang bisa diambil, dan yang paling penting lebih mengenali mekanisme diri kita, karena kita tahu bahwa salah satu high tech teknologi yang paling canggih yang disediakan atau yang diciptakan oleh semesta adalah diri kita. Tetapi kebanyakan dari kita justru nggak ngerti gimana cara pakai si teknologi tercanggih ini. Makanya self engineering, bagaimana mekanismenya, itu yang setiap hari saya rasa kita penting untuk gali, kita pahami lagi, kita kenali lagi dengan jalan apapun, metode apapun. Kata kuncinya adalah jangan lelah untuk mengenali diri karena diri tidak akan ada habisnya untuk dipelajari. Jadi mari kita sibukkan untuk mempelajari diri sehingga sesaat kita sibuk ke dalam, sibuk untuk menyelami dan mengenali diri, kita akan lebih bisa memaknai hidup ini, mengalir dalam hidup ini, dan mencintai hidup ini. Kenapa? Ada hidup dalam kehidupan dan ada hidup di kepala. Banyak dari kita yang hidupnya di kepalanya, tapi tidak hidup dalam kehidupan. Dia sibuk oleh pemikirannya, dia sibuk oleh ekspektasinya, dia sibuk oleh keinginannya, dia sibuk oleh dunianya, sehingga sibuk dengan aksesoris hidup yang ada di sini, tapi tidak bisa menikmati hidup yang ada di sini gitu. Gitu ya. Oleh karena itu, kalau kita bicara dalam konteks apapun, semua kekesalan hidup atau kita bicara dalam konteks yang namanya penderitaan, itu adalah ilusi yang ada di sini. Jadi selalu ya hashtag kita adalah my life is my making. Hidupku tuh tergantung dari pilihanku. That's your choice. Ya, hidup-hidupmu, pilihan-pilihanmu, dan semuanya adalah konsekuensi gitu. Sehingga sesaat kita mulai menyadari bahwa kalau ada dalam tanda petik, sebenarnya kita ini lagi melakukan untuk apa dan siapa sih? Konteksnya adalah semuanya di dalam diri untuk diri gitu. Sehingga kita developing self, bagaimana kita terus mengenal dan terus belajar dan terus menyelam, ya kata kuncinya adalah mengenal diri gitu. Oke guys, dari sudut pandang psikologi, kalau kita bicara dalam konteks kita ini adalah memiliki mental gitu, bahwa saya mungkin review sedikit ya. Letting Go adalah sebuah buku monumental yang menjelaskan cara paling efektif untuk menyernakan berbagai hambatan batin menuju pencerahan. Setelah didera puluhan penyakit kronis yang tak tersembuhkan oleh metode medis, Dr. Hawkins memasrahkan semua penyakitnya hingga satu persatu sirna. Hampir semua penyakit fisik dan mental disebabkan oleh emosi-emosi negatif yang terpendam di alam bawah sadar. Ketika emosi-emosi negatif terpendam di alam bawah sadar dan dilepaskan, di situ mulai terjadi yang namanya kesembuhan gitu. Nah, jadi ini life story-nya David Hawkins yang dibukukan dengan metodologi penelitiannya beliau. Sehingga kalau kemarin nonton Ground Zero saya sama Sabrang bahwa ada 3 aksioma yang paling mendasar. Nomor 1 bahwa kita semua punya kebutuhan. Kalian nggak ngapa-ngapain juga nggak apa-apa sih, tapi kebutuhan kalian tidak terpenuhi, kan itu poinnya. Kita semua punya kebutuhan. Maka ada movement. Nah, yang menarik adalah setiap movement itu didasarkan menurut Kahneman itu dia punya sistem 1 dan sistem 2 gitu. Jadi Kahneman tuh bilang bahwa ada sistem 1 yang namanya reaktif, sistem 2 yang namanya responsif. Yang nomor 1 tuh cepet, dia yang namanya automatic, yang kedua tuh ada sadarnya dulu gitu. Nah, yang menarik adalah coba rasain deh. 98% dari keseharian kita melakukan dengan sistem 1 di mana konteksnya adalah reaktif. Jadi kita tuh dikasih pikiran tapi jarang mikir sih ya, karena kalian tuh kan banyak pikiran bukan sering mikir ya. Kira-kira gitu. Nah, maka dari yang kedua ini, ketiga adalah semuanya adalah keputusan gitu. Karena setiap saat kita tuh mengambil keputusan. Dan pertanyaannya adalah bukan penting sih ya, perlu lah ya, kan gak ada yang penting gitu. Perlu untuk kita sadari bahwa keputusan kita tuh diambil dari mana sih? Ya, apakah keputusan itu diambil dari sesuatu yang diulang-ulang? Iya, sistem 1 rata-rata benar banget, benar banget. Apakah kita ini program yang sama, tapi ingin menghasilkan sesuatu yang berbeda gitu. Ya, nah makanya saya rasa teman-teman dari jalur manapun, ayo belajar gitu. Karena setiap pembelajaran dan pengetahuan yang datang ke kita tuh, kata kuncinya adalah bagaimana kita mengenali mekanisme kan. Karena balik lagi ya, hidup tuh nggak bisa
terjadi sesuai dengan apa yang kamu mau gitu. Pada akhirnya kita akan mengikuti selera realitas. Pertanyaannya, mau nggak melepaskan ego kita untuk mengalir dengan realitas? Dan disitulah puncak dari kehidupan. Yang boleh jadi kita banyak terjebak sama aksesoris hidup gitu. Ya, jadi ada aksesoris hidup, ada drama hidup dan ada hidup gitu. Nah, jadi balik lagi ya, kalau drama yang sering dikasih makan maka hidupnya pasti penuh drama. Nah, letting go ngajarin kita gimana caranya menyelaraskan dengan seleranya semesta gitu. Ya. Jadi kalau pinjam dari perspektifnya Nikola Tesla bahwa if you want to know the secret of universe, kalau kamu mau tahu rahasianya semesta, ada three terms dia bilang. Energi, vibrasi, dan frekuensi. Karena everything is all about energy gitu. Semuanya itu adalah energi. You are not your age, you are your in energy gitu. Kamu tuh bukan masalah usianya berapa, tetapi konteksnya adalah energinya. Seberapa lama kita hidup, kalau kita menggunakan vibrasi yang sama, ya kita akan menelik realitas yang sama gitu. Dan manusia tidak pernah berubah oleh idenya, tapi dia berubah oleh ketidaknyamanan. Maka beruntunglah dan bersyukurlah terhadap ketidaknyamanan yang hadir ke dalam diri kita. Karena itu yang membawa kita, mengundang kita untuk mau berubah, move on, bertumbuh, dan kita mau mengalir gitulah kira-kira ya. Alright, so saya selalu pengen mengulang-ulang dulu bahwa Hawkins itu punya namanya LOC, Level of Consciousness. Jadi dia dari hasil penelitiannya dia bikin derajat lah untuk memudahkan gitu. Ya. Teman-teman tahu ya, kita itu punya tubuh. Tubuh itu berkaitan sama emosi. Makanya emosi dalam bahasa Inggris itu disebut emotion, energy in motion. Maka ada tubuh berkaitan sama emosi, emosi memengaruhi perasaan, perasaan memengaruhi pikiran. Pikiran memengaruhi keputusan. Keputusan memengaruhi feedback hidup. Jelas ya? Makanya kita sebut tubuh ini jasad, pikiran, perasaan, emosi kita sebut manas. Makanya kita ini jasad, ada manas, dan ada kesadaran itu nanti namanya isa. Makanya kita disebut manas dan isa gitu. Manusia itu adalah manasnya toolsnya, isa itu adalah dirimu yang sejati dalam perspektif ini. Nah jadi kalau kita mulai menyadari bahwa oh iya ya, tubuhku berkaitan dengan emosiku. Berarti menjaga kesehatan tubuh adalah menjaga emosi, adalah menjaga perasaan, adalah menjaga pikiran. Makanya saya selalu ulang-ulang, kalau nggak ngerti konteks ini, output dari pikiran adalah perilaku, itu namanya akhlak. Dan semua nilai manusia itu dinilai dari konteks namanya akhlaknya. Bukan agamanya, bukan ritualnya, bukan garis keturunan siapa, tapi konteksnya adalah apa yang kamu lakukan. Nah artinya, apa yang kamu lakukan tergantung apa yang kamu pikirkan. Berarti kalau pikirannya A, perilakunya pasti A. Di dalamnya A, keluarnya pasti A. Di dalamnya kopi, keluarnya pasti kopi. Di dalamnya busuk, keluarnya kata-kata busuk. Di dalamnya kasar, keluarnya kata-kata kasar. Di dalamnya benci, keluarnya kata-kata kebencian. Jadi kalau kita mulai ngelihat ada orang lagi ngeluarin kata-kata benci ke kita, kebencian bukan datang dari luar tapi datang dari dalam dirinya. Jadi alih-alih kita ikut tersulut benci, mending disadari. Oh, di dalamnya lagi chaos nih. Gitu. Cuman pas aja kita yang datang mencet tombol chaosnya gitu. Ya, poinnya ada di situ gitu. Karena luka udah ada. Yang datang itu cuman mencet tombol gitu. Pertanyaannya kita mau terus-terusan terluka atau mau menyembuhkan atau healing. Gitu. Makanya kalau ada apa-apa, connect before correct. Terkoneksi sebelum mengkoreksi. Nah ini kadang-kadang nggak terkoneksi, pengennya ngoreksi mulu. Ya nggak connect, mengkoreksi, nggak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Karena nggak pas gitu. Makanya yang selalu menjadi hashtag kita gitu ya, sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Dan kalau orang nggak pengen tahu, nggak usah dikasih tahu. Karena kenapa? Salah satu sifat alamiah manusia tuh nggak suka dikasih tahu. Dan otak kita didesain untuk mengikuti apa yang dia percaya. Jadi kalau enggak ya udah. Itulah kenapa kita nggak punya kuasa untuk mengatur kehidupan orang lain gitu. Ya.
Nah, ini kan kalau nggak dipelajari, kita di sistem satu terus gitu. Ngerasa bener, ngerasa orang harus ngedengerin saya, ngerasa orang harus ngikutin maunya saya, ngerasa mereka harus nurut gitu. Kita tabrakan terus sama sistem gitu. Kita tabrakan terus sama realitas. Nah, tabrakan sama realitas tuh nggak ngalir nantinya. Ya, jadi kalau mengalir tuh flowing. Makanya dalam teologis kenapa surga itu digambarkan seperti air yang mengalir gitu. Sehingga kalau kita bicara air yang mengalir berarti dia flowing. Flow like a water. Berarti fresh. Always fresh gitu. Nah, jadi dalam perspektif Hawkins, kita ulang-ulang, di level paling rendah itu namanya shame. Gitu ya, di level yang paling rendah itu namanya shame. Shame itu adalah rasa malu. Oke? Rasa malu itu adalah merasa diri sangat hina dan memalukan. Jadi, aduh saya tuh hina, memalukan, saya tuh nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Penting ya untuk kita merasa nggak tahu apa-apa, tapi poinnya adalah beda dengan nggak tahu apa-apa dalam level sadar dan dalam level yang namanya malu gitu. Ya, kebayang nggak teman-teman? Kalau ada orang lahir di lingkungan keluarga yang orang tuanya dikit-dikit, "Alah kamu mah apa sih, kamu mah bisanya apa, kamu tuh hanya anak seorang, kamu tuh." Dia diinstal kekerdilan-kekerdilan di dalam dirinya. Maka programnya ke bawah sampai gede tuh. Nggak pedean, ya, nggak apa, gimana ya, dia shame-nya tuh tinggi banget gitu. Ya, jadi level yang bawah paling bahaya itu disebut shame. Karena satu level di bawah shame, di level 20 itu peniadaan diri namanya. Jadi kalau ada panggilan-panggilan untuk menyudahi hidup gitu, itu biasanya lebih bawah dari yang namanya shame. Dan saya punya teman yang sering juga udah pernah saya undang dan ajak ngobrol, ada yang udah hampir 15 kali untuk mencoba menyudahi dirinya tapi memang belum berhasil gitu, karena ada di level itu gitu ya. Naik satu level namanya guilt, rasa bersalah, naik satu level namanya apatis, naik satu level namanya grief, duka cita, naik satu level namanya fear. Saya cepet aja ya karena ini udah nih. Jadi kalau dinilai itu dari level 20, 30, 50, 75, dan 100. Nah, kemarin kita baru saja di 35 berbicara tentang hasrat atau desire. Desire itu 125 levelnya. Nah, yang agak aman itu di level 200, teman-teman. Jadi kalau di level 200 ke bawah, itu disebut force namanya. Itu menyedot energi, itu merendahkan energi, dan itu membuat kita jadi dalam tanda petik tidak berdaya gitu. Ya. Di level hasrat di 125 itu adalah orang yang tipikal selalu mencari keuntungan, perolehan pribadi, kesenangan, dan mendapatkan sesuatu di luar dirinya, selalu haus, tidak pernah puas, dan tamak. Di level desire, intinya adalah, pokoknya aku harus punya, sekarang juga. Pokoknya kalau udah ada tipikal-tipikal, mau, sekarang harus. Nah, itu 125 banget gitu, hati-hati. Ya, itu di 125. Tapi itu lebih baik daripada di level 20, 30, 50 itu lebih bagus. Kenapa? Karena level energinya, vibrasinya lebih rendah, semakin bensin energinya makin drop gitu. Makanya tipikal orang-orang depresi itu biasanya nggak ada energi untuk melakukan apa-apa gitu. Makanya konteksnya adalah biasanya dia nggak pengen keluar kamar, pengen di rumah terus, karena si bensinnya lagi habis memang. Dan itu perlu disadari teman-teman. Sesaat ada siapapun orang-orang terdekat kita lagi ada di level itu, jangan dipaksain untuk ngapa-ngapain. Ya, karena kadang hal yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk orang yang kita sayang, itu bukan ngasih wejangan, bukan ngasih ceramah, bukan ngasih advice, tapi hanya diam duduk mendengarkan apa yang dia mau sampaikan, dan kita hanya mendengarkan dengan manis gitu. Mungkin dia memang perlu orang yang mau dengerin omongannya gitu. Yang selama ini mungkin dia perlu cerita kemana-mana, tapi yang mau diceritainnya bukan listen to understand, bukan dengar untuk ngerti, tapi listen to reply. Dan biasanya ini terjadi sama orang-orang terdekat gitu. Makanya jangan heran kalau orang-orang terdekatnya susah untuk menjadi curahan hatinya, dia akan nyari di luar gitu. Nah, sesaat yang di luar lebih nyaman dari yang di dalam, itu terjadi konflik biasanya. Gitu ya. Jadi ingat di struktur otak perempuan dan laki-laki kan konon ada perbedaan dari corpus callosum. Otak perempuan tuh internet yang sangat kecepat gitu kira-kira. Buat para kalian, para bapak-bapak laki-laki,
ya, kalau pasangan kalian, kalau istri kalian, kalau perempuan atau laki-laki nih ceweknya lagi marah-marah, jangan dikasih advice, dengerin aja, udah. Karena advice kalian sebagai laki-laki nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Karena mereka mau hanya didengerin, nggak nyari advice, udah gitu aja, ya. Udah tuh, daripada berantem ya. Udah, aku tuh gini 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 gini, nggak kamu harusnya gini, pasti ada, nggak gitu. Aku kalau ke undangan bagus pakai baju merah atau biru? Ya, biru. Ah enggak ah merah, udah ujungnya pakai merah juga gitu. Udah kamu pokoknya pokoknya pasti salah aja ya. Udah pokoknya iyahin aja. Dah, itu advice terbaik ya. Demi kenyamanan dan kedamaian hidup kalian ya. Ya, ini lumayan perlu dipahami ya. Itu sih intinya. Oke. Nah, di 36 ini, teman-teman, di 36 ini kita akan masuk ke level yang namanya anger. Ya, masuk ke dalam level yang namanya anger. Anger itu levelnya di 150. Oke? Di 150 ini adalah energi ini mengatasi sumber ketakutan dengan kekerasan, ancaman, dan serangan. Mudah tersinggung, meledak-ledak, sengit, mudah menguap. Menguap ya, bukan bukan menguap ngantuk, bukan ya. Menguap tuh sumbu pendek lah gitu. Dan penuh kekesalan. Level ini suka membalas dendam seperti dengan ungkapan, akan aku tunjukkan. Nah, jadi kalau udah mulai, lihat nanti. Lihat ya, tiba saatnya nanti. Gitu. Nah itu udah ada di level 150 tuh. Ya, tapi itu 2 level lagi menuju courage, menuju oke. Ya, jadi kita di episode ini kita akan bahas tentang anger. Dan kita udah ada di bab 8 di bukunya Hawkins. Dan ini segitu tuh teman-teman. Setahun baru mau setengah by the way. Nggak apa-apa ya, nggak perlu cepet-cepet juga gitu. Dulu jadi saya waktu pertama letting go tuh sebenarnya menemani orang-orang yang malas baca. Ya udah nggak apa-apa saya bacain, kalian tinggal denger. Jadi kalau denger aja males, buset dah gitu kira-kira ya. Jadi mudah-mudahan ini yang kita lakukan. Anyway, saya garis bawahi dulu ya. Saya garis bawahi dulu, saya disclaimer dulu. Letting go ini racikan saya. Ya, racikan dari pengalaman saya, pengetahuan saya, dari apa yang saya pahami. Dan harapannya teman-teman bisa meracik sendiri karena kunyahannya nanti masing-masing dirasain sendiri gitu. Ya, saya selalu mengulang-ulang teman-teman dimanapun saya bicara, saya tidak berusaha untuk meyakinkan sesuatu. Saya tidak berusaha untuk kamu ngikutin saya, karena saya tuh nggak penting. Dan yang paling jauh lebih penting lagi adalah jangan pernah percaya omongan saya. Ya, jadi tolong ini kunyah. Ini khusus kelas-kelas di level atas-atas gorila lah ya, jangan gorila banget gitu maksudnya. Karena memang perlu dikunyah dan perlu direnungkan dan perlu diaplikasikan gitu. Jangan main iya aja. Ya, karena ya balik, kita semua belajar bareng di sini. Oke? Sip ya? Ready nggak nih by the way? Coba kalau ready boleh bilang sip gitu. Kita tepuk tangan dulu ah. Salah mencet. Ini nih tepuk tangan. Oke. Sip. Oke teman-teman, thank you ya. Di semua platform oke ya, suara oke ya. Di teman-teman di YT, di TT oke ya. Oke, selamat datang yang baru join live kita sore hari ini. Menemani kalian yang lagi liburan Idul Fitri gabut, ya kita sambil santai lah gitu ya. Opor kan udah pasti habis kan. Udah nggak tahu sekarang sisa-sisa apa makanan, tinggal remah-remah yang dicari di bawah-bawah gitu ya. Nah sambil nyari-nyari yang di bawah-bawah remah-remah, kita belajar lah gitu intinya ya. Oke. Bab 8 ya, tanggal berapa sih ini? Tulis tanggalnya, 3 April 2025. Alright. Start tanggal berapa ya waktu itu ya, benar guys, jadi penasaran. Start adalah tanggal mana 4 Maret 2024. Iya benar, setahun. Setahun guys, kita guys. Ini kalau jadian anniversary pertama nih ya. Cuman ya udah lah ya, nggak usah mikir-mikir anniversary lah ya. Dah.
Kita ngomongin amarah aja ya. Oke. Amarah bisa bervariasi, mulai dari kemurkaan hingga kekesalan ringan. Jadi ada murka, kekesalan ringan, ya. Ini termasuk dendam, kebiadaban, kedongkolan, amuk, kecemburuan, niat buruk pada orang lain, niatan membalas dendam, kebencian, penghinaan, kegusaran, kengeyelan, sikap bermusuhan, sarkasme, ketidaksabaran, rasa frustasi, kenegatifan, agresi, kekerasan, kemuakan, kekejian, pemberontakan, perilaku meledak-ledak, agitasi, pelecehan, kekerasan, sikap berapi-api, kemasaman, kecemberutan, dan dan sikap keras kepala. Buset, banyak banget ya. Nah, pokoknya itulah ya. Ini tipe-tipe amarah tuh. Variasi-variasi amarah ini dicontohkan dengan baik oleh berita harian di televisi. Jadi kalau kalian sering nonton TV, berarti kalian sering nonton amarah ya. Karena kalau ada berita, hari ini semua penerbangan baik-baik saja dan semua cuaca baik-baik saja dan semua berjalan dengan baik-baik saja. Nggak akan ada yang nonton beritanya, bener nggak? Ya, karena bad news is a good news gitu. Jadi memang pasti yang diberitain sesuatu hal yang penuh dengan quote and quote amarah. Makanya channel-channel amarah banyak penontonnya pasti ya. Sok aja ditonton, dilihat ya, itu terbukti gitu. Ya nggak apa-apa, namanya juga for the sake of entertainment. Itu penting ya. Nggak penting sih, perlu ya. Kalau muak amarah, iya dong. Amarah bisa muncul terkait teknik pelepasan itu sendiri. Amarah yang terjadi ketika kita melepaskan perasaan-perasaan yang kita hargai di masa lalu, amarah karena takut kehilangan, amarah pada perasaan-perasaan secara umum, amarah pada satu perasaan yang tidak segera sirna. Jadi ada nempel agak lama dan nggak mau dilepas gitu. Oke, teman-teman, saya mau ngomongin dulu dari teknisnya ya. Oh ya, anyway kita tuh levelnya nggak pernah ada yang sama ya teman-teman ya. Kita tuh selalu loncat-loncat loh, bangun tidur bisa di 20, nanti santai dikit ke 200, nanti lagi gimana banget, nanti naik ke 600, turun lagi ke bawah. Kita tuh berbolak-balik ya. Cuman kalau udah ngerti ini, seenggaknya sadar, oh aku lagi di level bawah nih, gitu. Kalau disadari, diterima, oh ya udah, lagi di level bawah nih. Nggak ada orang di level atas mulu, nggak ada. Ya, Dalai Lama pernah ditanya, Dalai Lama nih, Master, masih marah nggak sih dalam hidup? Dia senyum. Kan manusia, ya marah lah. Oh gitu. Tapi marah saya sama marah 5 tahun lalu beda. 5 tahun lalu marah saya 5 menit. Sekarang saya cuman masuk ke level marah paling beberapa detik. 3 detik marah, balik lagi, santai. Nah gitu. Makanya sebenarnya kita tuh ngejaga di titik balance gitu loh teman-teman. Ya, titik balance tuh titik tengah gitu. Jadi kalau lagi naik dikit ke tengah, bawah dikit ke tengah gitu. Ya, ada marahnya? Ada lah. Kalau nggak ada marahnya nggak hidup ya. Nah, sip ya. Saya tuh sering marah sama kucing ya. Soalnya jarang nurut, kucing saya tuh males nurut. Disuruh kesini malah pergi gitu. Nggak suka marah tuh sama kucing. Dan enaknya marah sama kucing, dia nggak marah balik ya. Jadi kucing tuh nggak baper. Nah, jadi mending marahan sama kucing ya, enak. Dia nggak bales ya. Gitu kira-kira. Oke? Sama. Ya oke. Gitu kira-kira. Oke. Ya, tar. Ini komentar-komentar gini nanti jawabannya pelan-pelan di bawah ada, tenang ya. Teman-teman, kita ngomongin mekanisme dulu ya. Ini saya ngambil bukan dari Hawkins, tapi ngambil dari beberapa source. Let's say saya ngambil dari 3 source saja. Ini rangkuman dari Greg Braden, satu. Yang kedua Bruce Lipton, yang ketiga Joe Dispenza. Tara Swift juga mungkin ya. Itu nama-nama ahli-ahli neuroscience salah satunya yang yang meneliti tentang level of emotion. Ya, anyway. Bagaimana amarah terjadi? Baik secara mekanisme biologis dan psikologis. Coba sekarang kita telah ya teman-teman ya, telah. Jadi gini, harapannya abis ini begitu marah, dicek dulu nih. Rata-rata begitu marah, lampiaskan dulu, nggak pernah dicek gitu. Jadi bener sih, ya.
hal yang paling mahal dalam hidup itu adalah tenang dalam setiap kondisi sih. Makanya belajar tenang tuh gimana ya, latihan tenang tuh sangat-sangat memengaruhi kualitas hidup gitu. Nah Sok, ini kalau sekarang yang lagi pas lagi marah ya, coba pertama, gimana ya, pertama tuh kalau kalau ngelihat orang nyebelin yang bikin marah tuh coba dirubah dulu mindset-nya, "Tar, ini bahan latihan saya nih," gitu. Ini saya udah pakai metode ini lebih dari 7 tahun teman-teman. Dulu dulu tuh guru saya ngomong gini, "Abu, kalau kamu marah sok hitung 1 sampai 200 baru kamu respon." Waktu itu saya nggak ngerti kan, ini guru saya tuh ngomong apa sih nggak nyambung, marah sama ngitung lagi. Tapi saya cobain begitu lagi ada orang nyebelin ya, wah kan suka ada yang sok-sokan tuh ya, sok-sokan membantah sesuatu yang dia nggak nonton utuh, terus komplain, terus komen. Oh dulu tuh kayak gitu ditanggepin gitu. Terus tapi dihitung tuh, saya hitung 1, 2, 3, 4, oh iya ya. Di kisaran-kisaran hitungan 50 gitu, itu tuh turun loh voltasenya, set, set, gitu. Meskipun nggak bunyi sih ya, tapi turun gitu sih voltasenya. Keinginan untuk ngebales, keinginan untuk marah balik tuh jadi turun gitu. Nah, yang menarik adalah secara biologis, amarah muncul sebagai respon terhadap ancaman yang dirasakan, jadi ada ancaman gitu. Jadi kalau pakai mekanismenya ya teman-teman, ini rada belajar sedikit ya. Di otak kita tuh punya 3 brain. Ada reptilian brain, limbic system, prefrontal cortex namanya. Ya, semuanya pasti punya. Yang paling awal mula, yang paling awal awal otak itu tumbuh itu adalah reptilian brain. Makanya kita tuh semua tuh punya otak reptil. Naik ke perasaan disebut limbik, naik ke yang namanya consciousness namanya prefrontal cortex gitu. Jadi ya kenapa disebut hayawan natikun ya, kita tuh kan dalam struktur biologi binatang ya, mau nggak mau ya. Karena kenapa? Kalau kalau reptilian brain kitanya aktif terus, itu urusannya pokoknya cuman urusan makan minum, dah. Survival aja terus. Ya, makan minum reproduksi gitu. Di situ aja terus. Makanya kalau di tradisi kemarin Ramadan puasa, makan minum reproduksi di-cut dulu supaya apa? Supaya yang dipakainya jangan reptilian brain-nya aja sih gitu. Naik nih ke si prefrontal cortex nih. Prefrontal cortex tuh ada di sini nih. Wisdom, kebijaksanaan tuh ada di sini. Limbik tuh perasaan nanti ya. Nah, jadi gini. Sistem limbik, di limbik sistem kita tuh sistem di situ ada emotion lah, perasaan gitu kira-kira. Itu ada satu komponen namanya amigdala. Amigdala tuh di mana dia yang beneran bisa mendeteksi yang namanya ancaman gitu. Makanya ada amigdala hijack, nanti kita bahas ya lebih dalam. Nah, artinya kalau itu terjadi, tubuh kita tuh secara alamiah melepas yang namanya hormon adrenalin dan kortisol. Itu yang disebut dengan hormon stres. Ya. Nah, hormon stres itu muncul, ciri-ciri indikator parameternya adalah nafas memendek. Nafas memendek itu dalam kondisi fight or flight. Semua darah dalam tanda petik itu mengalir ke kaki semuanya dan mengalir ke tangan sebagian. Makanya fight or flight, kalau nggak mukul kabur, udah selesai. Di dalam marah kamu tidak berpikir. Di dalam fight or flight tidak ada yang namanya wisdom. Kalau nggak mukul kabur. Jadi nyebelin nih ngelihat, buset gede badannya kabur udah. Tapi kecil badannya tonjok gitu misalnya. Nah itu namanya fight or flight. Itulah kenapa salah satu indikator parameter ngecek kita lagi dalam kondisi apapun, cek nafas gitu. Coba cek deh, kalau nafasnya sering nafas pendek, berarti sumpu pendek. Berarti fight or flight dia. Ya, dapat ya teman-teman ya. Makanya breathing, narik nafas, buang pelan-pelan. Latihan tarik lagi, buang pelan-pelan. Itu membuat fight or flight-nya jadi turun gitu. Dan cara tercepat melepaskan diri dari flight or flight selain narik nafas adalah tarik tunai. Wah, udah habis tarik tunai kalian pasti happy ya.
Jadi jangan narik nafas mulu, nggak tarik tunai, ya bokeh berarti gitu kira-kira. Nah, anyway, kalau kita ngerti mekanisme nih ya, oh ternyata ada respon, set, ditangkap nih sama otak kita, ya. Reptilian brain aktif, limbic system aktif, masuk ke amigdala nih. Zzz, keluar tuh hormon kortisol, fight or flight. Ya. Nah, jadi ini salah satu dari sudut pandang psikologis ya teman-teman. Seringkali amarah itu bukan emosi primer, tapi reaksi atas emosi yang lain. Jadi ternyata itu tuh amarah tuh karena satu takut, malu, atau nggak berdaya. Karena takut amarah. Oh berarti ini bukan masalah marah nih, aku takut nih. Nanti dikenali itu si emosi dasarnya anyway. Ya, nanti kita bahas emosi dasar di kecerdasan emosinya Daniel Goleman, nanti kita bahas itu. Nah, dalam perspektif ini dirangkum bahwa amarah akarnya adalah satu, trauma masa lalu. Dah, pengalaman yang tidak aman. Jadi traumamu adalah akar dari amarahmu. Ya, kita semua manusia nggak mungkin nggak punya trauma, nggak mungkin. Oke? Yang kedua, keyakinan dan ekspektasi yang tidak realistis. Jadi hati-hati sama keyakinanmu dan hati-hati sama ekspektasi. Aduh udah deh, kalau udah diikat sama keyakinan, udah aja. Salah satu sulitnya tumbuh berkembangnya kesadaran adalah terikat kepada keyakinan yang lampau. Ya. Yang ketiga, ketidakmampuan mengelola emosi. Yang keempat, lingkungan sosial. Dan yang terakhir disebut perasaan tidak adil atau tidak dihargai. Ya, jadi teman-teman ngerti dulu. Kenapa pause moment jeda tuh penting lah ya, saya ngomong penting sih di sini. Kenapa? Karena sesaat apapun kalau kitanya waspada, punya self awareness, punya self consciousness, kita nggak dijebak oleh yang namanya emotional hijack namanya. Karena kalau emosinya menjebak kita hanya akan melakukan gara-gara emosi, bukan nalar kritis atau bukan clear thinking namanya. Namanya jadi reaktif gitu. Kebayang nggak? Hal itu diulang lagi, akhirnya jadi habits. Once jadi habits, kalian dikontrol sama habits, titik. Di situ hilang yang namanya free will. Udah nggak ada free will lagi di situ. Kenapa? Setiap reaktif kita dikontrol oleh habits gitu. Nah makanya habits ini nanti yang akan jadi sesuatu yang sangat-sangat perlu untuk kita latih gitu. Ya, takut pusing ngomongin mekanisme, saya balik dulu ke buku. Saya ulang ya teman-teman. Saya mau nanya dulu deh. Merasa nggak kalian punya pilihan bebas dalam hidup? Coba jawab iya atau tidak. Merasa nggak? Bebas memilih dalam hidup. Merasa nggak? Iya atau tidak? Coba dijawab dulu. Benar? Ngerasa punya kebebasan memilih? Coba direnungin ulang. Apakah kalian benar-benar bebas memilih atau kalian benar-benar dikontrol oleh kebiasaan yang diulang-ulang sehingga kalian gak sempat lagi milih? Pernah gak ngelihat komenan orang langsung bete? Langsung komen. Pernah gak ngelihat sesuatu langsung marah? Pernah gak ngelihat sesuatu bajunya gak matching langsungnya jelek ya? Pernah gak kita komentar tanpa adanya pola berpikir dulu, langsung komentar dulu? Melakukan tanpa berpikir. Sering gak begitu? Sering. Bahkan sebelum kita melakukan, 8 detik yang lalu otak kita sudah merancang apa yang mau kita lakukan. So, kalau sekarang bilang bahwa tadi iya, aku punya free will, itu sebenarnya cuman, nah gitu ya. Nggak free will banget sih gitu. Kita semuanya sudah dikondisikan oleh habits gitu. Ya, dan kalau mulai sadar ini, saya mau keluar gitu. Saya mau keluar dari penjara habits yang membuat free will saya nggak berfungsi gitu.
Nah, jadi kalau secara subjektif saya mengartikan hari kemenangan di Idul Fitri gitu, kalau saya kaitkan dengan lebaran ini, hari kemenangan adalah saya menang dari habits yang lama. Karena saya sudah mulai memilih hidup saya, bukan dikontrol oleh habits lama saya gitu. Ya, habits itu kebiasaan. Ya, kita tuh dari bangun tidur sampai tidur tidur lagi, 98% tuh program loh. Coba rasain deh. Bangun tidur, mencet alarm dengan tangan yang sama, di handphone yang sama, rutin bangun dengan gerakan yang sama, jalan ke kamar mandi ngambil anduk otomatis, terus kita melakukan rutin mandi yang sama, sabunan dulu, baru, keramas. Pernah nggak mikir, "Kenapa sabunan dulu ya? Kenapa nggak keramas dulu?" Terus sikat gigi, terus apa, tiba-tiba sadar kalau udah lagi milih baju. Habis milih baju, set ke mobil, tiba-tiba sadar udah di kantor aja. Dan semuanya terjadi secara otomatis. Betul nggak? 98%. Apalagi dengan adanya si ini nih, ya, wahana mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat ini nih, dah aja. Betul nggak? Nah, sehingga kalau kita nggak belajar untuk lepas dari kebiasaan itu, kita jadi sistem satunya Kahneman gitu. Autopilot. Over and over and over. Iya tuh, kenapa makan bakso yang kecil dulu baru yang gede? Kenapa makan yang di sini dulu baru ke sini? Kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini? Yang menarik lagi bahwa lagi mandi pikirannya udah di kantor. Di kantor pikirannya udah di tempat makan siang. Di tempat makan siang pikirannya balik lagi di kantor. Di kantor pikirannya ada di rumah pikirannya ada di kantor. Burnout over and over and over gitu. Betul nggak? Terus kita bilang, saya punya free will. Ah, dari mana? Ya, lucu loh teman-teman. Jadi ada diri, quote and quote ya, ada diri palsu kita yang namanya habits ini, yang taking over free will kita gitu. Kita marah dengan pancingan yang sama, kita benci dengan pancingan yang sama. Jadi habitsnya itu terus, umurnya nambah, menua, tapi tidak mendewasa gitu. Makanya nggak semua menua mendewasa, belum tentu. Kenapa? Menua dengan program lama, kamu tidak pernah membaru. Kamu hanya berganti usia tapi tidak berganti level hidup. Nah sekarang, yang sering dilihat adalah, oh ini dituakan karena kenapa? Dilihat dari usianya gitu. Betul nggak? Ya, itulah kenapa don't judge book by cover gitu. Yang kelihatannya tua belum tentu dewasa, yang kelihatannya muda belum tentu tidak dewasa gitu. Ya, teman-teman ya. Ini mekanisme nih. Dan kalau kita nggak ngerti mekanisme ini, komplain terus gitu hidupnya. Komplain kepada sesuatu yang dia pilih tanpa dia sadar gitu. Contoh-contoh. Ini anggapan aja ya. Orang ngelindur. Terus ngelindur tuh nggak sadar kan. Nanam cabe. Ngelindur, nanam cabe. Nggak sadar. Tiba-tiba di pekarangannya muncul cabe banyak gitu. Kaget dia. Kenapa cabe banyak gini ya, jadi pedes dalam tanda petik. Nah sama. Ngomong nggak sadar, reaksi nggak sadar. Yang datang orang-orang yang ngehina kita gitu. Ah, kenapa pada gini ya? Nah padahal nggak sadar, jangan-jangan dia mengundang apa yang hadir dalam hidupnya tanpa sadar gitu. Komplain. Gitu loh teman-teman. Sip ya, jadi salah satu hal yang mungkin bisa kita garis bawahi dari hampir 7 bab ini, kurangi komplain dan perbanyak jeda. Gitu. Karena saat komplain ya, begitu komplain, kita lagi jauh banget loh dari realitas.
Kita lagi ngasih makan ilusi gitu. Pertama kalau komplain coba, "Kenapa sih harus aku, bukan dia? Kenapa aku begini, kenapa itu enggak? Kenapa?" Yang dikasih makan apa coba? Diri ilusinya. Oh, ngegedein terus tuh ilusi. Dan dia happy. Waduh, ilusi gitu naik terus. Habis itu yang paling gampang lagi komplain apa nyalahin orang lain kan. Aku tuh gara-gara dia jadi gini hidupku, gitu. Udah tuh. Begitu jadi victim of life, sulit untuk naik ke level-level 200 ke atas gitu. Itu mainnya nih di shame, apathy, guilt, di bawah aja terus gitu. Ya, sorry ya teman-teman, ini mekanismenya sedikit dipanjangin, mundur dikit, tapi didalemin supaya nanti kita ngerti, oh oke. Jadi satu, less complain. Yang kedua, mengambil jarak dari apapun yang terjadi untuk mengambil keputusan. Intinya ginilah, kalau lagi marah, lagi kesel, jangan ngomong, jangan ngambil keputusan, diem dulu. Sok ke pojokan dulu, nyari tempat yang pojok jauh, diem aja dulu. Dah, begitu udah mulai santai, baru ngomong terus ngambil keputusan gitu. Dan itu tuh split second lah. Split second tuh apa ya? Cepet banget terjadinya gitu. Ya. Nah, tidur dulu boleh, jalan-jalan dulu boleh. Pokoknya move away lah dulu gitu. Ya, split second tuh gini nih. Coba lihat aja, begitu ngelihat sesuatu langsung ngejudge, itu kan split second tuh. Nah, nanti ya di ujung-ujungnya, kenapa ada kata-kata belajar menyaksikan? Set, bersaksi aja dulu. Baru menilai. Set, saksikan, oke, baru menilai. Nah, sekarang menilai mulu, nggak bersaksi gitu. Ya, itu nanti dalam tuh ke situ. Sip ya, guys. Dapat sampai sini ya. Get something ya, semoga ada something nih. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita nggak melatih, kita nggak akan terlatih, udah. Sok si remote control yang kita anggap siapapun bisa nolong kita, mending diambil ke kita. Duh, panas bentar ya. Alright, dapat ya. Latihan menang, bener banget, bener. Amarah bisa muncul terkait teknik pelepasan itu sendiri. Amarah yang terjadi ketika kita melepaskan perasaan-perasaan yang kita hargai di masa lalu. Amarah karena takut kehilangan, amarah pada perasaan-perasaan secara umum, amarah pada satu perasaan yang tidak segera sirna. Ada banyak energi dalam amarah, karena itu kita bisa merasa bersemangat ketika jengkel atau marah. Ingat ya, amarah means energy. Ya, jadi kalau ada amarah, ingat ini energi nih. Energi, dan energi itu netral. Dia tidak mendiskriminasi baik dan buruk, tapi kemana energi ini dialirkan, apa yang akan dialirkan itu pasti tumbuh. Ya, kayak air. Teman-teman pernah ingat nggak? Lihatlah energi kita keseharian itu seperti uang. Investasikanlah uang ke tempat yang menguntungkan. Kira-kira merugikan ya jangan diinvest lah. Ingat, marah tuh perlu energi. Jadi kira-kira kalau nggak perlu-perlu banget marah, jangan diinvest energi kita ke marah. Ingat, dalam satu hari energi kita terbatas. Jadi kalau mau marah mikir dulu, aduh boros nggak ya? Udahlah, mendingan daripada itu, mendingan sesuatu yang investasinya lebih oke gitu. Ya, menang tuh diem, hening. Dapat ya? Jadi nanti ujung-ujungnya kita ini mau jadi manajer yang baik, manajer investment energi gitu. Duh, bangun tidur saya mau menginvest energi kemana ya? Energi ke kerja, energi ke kreatif, energi ke berbagi, energi ke ini. Udah, ada marah, bentar-bentar, nggak usah, kenapa? Mendingan energi marahnya saya ganti ke energi baca buku gitu misalnya. Atau mendingan energi marahnya saya ganti ke olahraga gitu misalnya.
Nah, yang menarik kalau nggak pernah sadar tentang investment ini, kalau dia ahli marah, oh udah tuh leaking. Leaking itu apa ya? Bocor. Energinya tuh bocor nggak sadar gitu. Dan teman-teman tahu nggak? Yang paling membuat energi kita bocor cepat itu namanya judgment. Dah, begitu judgment nggak sadar, kita lagi kebocoran energi gitu. Nah, udah. Nah, coba sadari deh. Sehari-hari bocor energi ke tempat yang nggak penting berapa banyak. Nah, itu cek coba ya. Oke? Ada banyak energi dalam amarah. Karena itu, kita bisa merasa bersemangat ketika jengkel atau marah. Salah satu trik yang bisa dipelajari adalah bergerak cepat dari apati dan duka cita kepada amarah, kemudian melompat dari amarah ke kebanggaan lalu ke keberanian. Nah, jadi nanti kalau udah nyampe ke keberanian, si Hawkins bilang, dari level bawah kalau energi naik, cep, udah. Diem di level 200 aja gitu. Mekanismenya nanti ngerti. Dalam amarah, ada energi untuk bertindak. Ini menghasilkan banyak perbuatan di dunia. Ketika orang-orang tak berpunya terbakar oleh nafsu dan bergerak karena amarah atas kekurangan mereka, amarah yang mengobarkan dan menghembuskan mereka, amarah itu menggerakkan mereka ke dalam tindakan yang diperlukan untuk memenuhi impian mereka demi kehidupan yang lebih baik. Nah, sekarang teman-teman kita ngambil dulu dari perspektif Buddha. Buddha bilang gini, sesuatu yang di luar diri kamu tuh netral. Deal? Netral. Dendam baik atau buruk? Netral. Benci baik atau buruk? Netral. Termasuk marah baik atau buruk? Netral. Ketika dia dendam, saya dendam sama lingkungan karena saya lapar, saya dendam kepada kelaparan saya, dan saya kedendaman ini saya akan lampiaskan bahwa tidak boleh ada orang yang lapar di sekitar saya. Karena saya dendam kepada kelaparan. Impact-nya jadi bagus nggak? Dendam membuat dia, tetangganya jadi nggak lapar. Ya, sip ya, dapat ya. Jadi nanti kita ngerti centering nih. Gitu. Jangan salah, Taylor Swift diputusin pacarnya. Energinya dijadiin lagu. Lagunya laku. Dapat duit dia. Jadi diputusin berkah atau musibah? Berkah, duit banyak. Nah, udah diputusin, ngelempar piring. Nangis di pojokan, duit enggak, piring habis, pacar hilang. Wah, rugi. Bener nggak? Gitu. Ya. Jadi, my life is my making. Titik tuh ya. Semua tergantung dari apa yang aku putuskan gitu. Anyway. Ya, jadi kalian yang baru diputusin, sok bikin lagu. Ya, atau bikin novel. Teman-teman pernah tahu nggak ya? Karya-karya besar yang pernah tercipta di dunia ini, di bumi ini, itu rata-rata datang dari kondisi si penciptanya dalam keadaan tidak menyenangkan. Dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan penderitaan yang berat. Neil Donald Walsh, dia bikin buku yang super mega best selling dunia yang disebut Conversation with God. Karena dia hampir gila untuk mengalami penderitaan hidup, jadi buku tuh. Jadilah Conversation with God gitu. Ya. Jadi tergantung kita mau menyimpan energinya di mana gitu. Ya, dapat ya teman-teman ya. Jadi kalau ngelihat orang nyebelin, ya pemantik energi datang nih. Set. Nulis ke, olahraga ke gitu. Jadi semakin kalian sering ketemu orang nyebelin, harusnya kalian semakin six pack sih gitu ya. Kenapa terpancing untuk nge-gym gitu misalnya. Jadi kalau ditanya, "Mas, kenapa bisa six pack?" Karena saya banyak ketemu orang nyebelin. Bagus tuh gitu. Lumayan jadi instruktur gym nanti misalnya. Gitu ya. Contoh ya. Ya pokoknya terserah lah, disalurkan kepada bakat kalian masing-masing gitu ya.
Oke ya, guys, dapat ya? Jadi, anger means equal to anger sama dengan energi gitu. Jadi begitu dapat energi, yes, energi nih. Dipakai apa ya? Pakai nyuci piring. Sok, nih ya, lagi banyak kok piring-piring kotor, sok cari mau pasangan anak, sok. Woi, pasangan-pasanganku kan pasangan satu ya rata-rata. Pasanganku dan anak-anakku nyebelin dong semua biar mama punya kekuatan untuk nyuci piring, misalnya. Sok disuruh aja. Anak-anaknya nyebelin, pasangannya nyebelin, energi, sok nyuci piring. Pasti piringnya bersih banget. Yang biasanya dicuci sekali, ini bisa 10 kali gitu. Meskipun mungkin nanti impact-nya sabun rada boros, ya nggak apa-apa sih ya. Kira-kira gitu konversinya. Ya, dapat ya teman-teman ya? Ya, itu analogi gampangnya aja. Sip. Oke. Kuantitas amarah yang ditekan oleh populasi bisa diverifikasi cepat dengan melihat bagaimana kekerasan menjadi populer di media. Di mana para penonton disuguhi pengalaman orang lain ketika menumpahkan amarah dalam bentuk pemukulan, penembakan, penikaman, hukuman mati, pembunuhan beragam penjahat, seolah-olah mereka mewakili diri kita sendiri. Kita biasanya merasa sangat bersalah ketika marah hingga kita perlu membuat objek amarah kita salah agar kita bisa mengatakan amarah kita bisa dibenarkan. Sedikit orang yang bisa bertanggung jawab atas amarah mereka sendiri dan hanya berkata, "Aku marah karena aku memang penuh amarah." Jadi dikit tuh ya yang bilang bahwa, "Kenapa marah? Karena aku memang penuh amarah." Rata-rata apa coba? Kenapa marah? Dia nyebelin. Kenapa marah? Dia gitu sih, gitu. Jadi kalau sekarang, kenapa marah? Ya aku penuh amarah. Jadi maaf ya, aku marah. Karena di dalam aku penuh amarah, kamu pas lagi ada di depan aku gitu. Jadi kamu kena marah sama saya, misalnya. Tapi nyadar dulu di dalamnya penuh amarah gitu. Ya harapannya yang di luar ini sabar gitu. Ya, mudah-mudahan dia yang bisa mau menerima kamu seapa adanya gitu. Anyway. Dapat ya, teman-teman ya. Oke. Saya ulang ini strong word banget sih. Sedikit orang yang bisa bertanggung jawab atas amarah mereka sendiri dan hanya berkata, "Aku marah karena aku memang penuh amarah." Jadi yang tadi ya, stop complain, stop blaming. Jadi kalau lagi marah, bukan gara-gara siapa, emang aku penuh amarah aja. Nah, dah. Di tahapan itu aja udah kemajuan besar tuh. Ya, si habits tuh biasanya kalau udah gitu tuh dia mulai ciut. Aduh, mulai sadar nih dia nih. Jalan mana lagi nih gue harus menyerang gitu. Ya teman-teman ya, tiap saat itu ada yang nyerang kita namanya habits lama tuh. Gitu namanya. Habits ya, balik lagi. Oke. Duh seru nih, ini kita baru satu subbab tapi udah jam 5. Dikit lagi lah ya. Oke, next on ya. Sampai sini oke? Dapat? Suara aman? Sinyal oke? Suara clear? Udah mulai get something ya? Oke, aman ya? Sip, oke. Alright. Lanjut ya. Subjudul berikutnya adalah menggunakan amarah secara positif. Asik nih. Menggunakan amarah secara positif. Lazim bagi orang-orang menekan amarah, agresi, dan permusuhan batinnya. Mereka melihatnya sebagai hal yang tidak menyenangkan, tidak bermartabat, dan bahkan sebagai kegagalan moral atau kemunduran spiritual. Nah, teman-teman nih ya, salah satu case yang lumayan banyak dicurhatin. Ya, ini saya belajar spiritual kan marah dulu. Ingat ya, perasaan tidak didesain untuk ditutup-tutupi dan dihilang-hilangkan atau diumpet-umpetin. No. Mau belajar spiritual udah sering kek, mau ritualnya banyak banget kek. Kalau lagi marah, marah aja. Rasanya ada, jangan ditolak, jangan aku udah letting go episode 35. Begitu marah datang, jangan datang. Jangan datang. Udah letting go. Nggak bisa.
Nggak bisa. Ya karena nanti ngerasa, aduh nggak ada kemajuan nih, udah ngaji 10 tahun gini-gini aja. Iyalah. Kenapa? Karena menolak perasaan. Ingat ya, what you resist, persis apa yang kamu tolak, dia akan menguat 3 kali lipat. Letting go, diterima. Duh apa ya, keajaiban-keajaiban tertentu gitu seminar misalnya. Tapi kenapa masih gini ya? Duh, ya nggak boleh gini. Gitu. Ya, sip ya. Ini disadari nih. Gini, udahlah. Once kita belajar gini-gini jangan ngerasa baru belajar. Ini kadang ya, baru belajar, baru dengerin, baru nyimak kayak gini-gini, selesainya udah langsung, aku udah spiritualis banget. Gitu. Belum baru juga belum. Jadi kadang-kadang obesitas pengetahuan begitu tahu ngerasa udah gitu. Aduh, aku tuh letting go banget sekarang orangnya gitu misalnya. Alah, itu juga tahu episode 36, abis gitu denger lagi. Abis gitu nanti ada yang nyebelin, aduh aku tuh udah letting go diulang-ulang ya, kenapa sih gitu. Ya paham ya teman-teman ya. Jadi jangan merasa soleh dan soleha kalau udah rajin ngaji gitu misalnya. Belum loh, karena baru bunyi gitu. Belum dialami gitu intinya. Sip ya. Mereka tidak menyadari bahwa amarah yang ditekan masih menyimpan energi amarah. Nih, kamu tuh nggak sadar, energinya nggak hilang. Ingat, energi tuh nggak bisa hilang. Tapi dia bisa bertransformasi gitu. Mereka tidak menyadari bahwa amarah yang ditekan masih menyimpan energi amarah dan jika tidak dikenali dan diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan dan perkembangan secara keseluruhan. Intensi di balik amarah itu negatif dan akan membuahkan konsekuensi-konsekuensi yang sama bahkan meskipun tidak diekspresikan. Pendekatan yang membantu adalah dengan melihat energi amarah secara positif dan menggunakannya untuk menyalakan ambisi dan tindakan kita dalam cara yang bermanfaat. Misalnya, katakanlah kita marah pada bos kita. Nah, ini pasti relevan banget sama teman-teman yang ada di corporate ya, marah sama bosnya. Kita merasa kesal, si bos nih gitu. Ia sepertinya tidak pernah mengakui kemampuan atau upaya kita. By the way, bos itu kan nggak terlalu peduli sama kebahagiaanmu, yang penting targetnya tercapai, kan gitu ya. Tapi kita tahu, tidaklah bijaksana untuk mengungkapkan amarah dan kebencian kita. Iya, nanti dipecat. Ya, makanya kita perlu sedikit yang namanya manner. Manner itu melakukan sesuatu yang tidak asli ya. Manner itu kan menempatkan ketidakaslian. Ya, yang sering dikasih contoh gitu, pagi-pagi bos datang, sekretarisnya senyum, "Pagi, Pak." Gitu. Kesel padahal di dalam hatinya, "Mati aja lu." Gitu. Kan tapi jangan diomongin, nanti berantem gitu. Ya. Nah, itu disitulah skill kita dalam bersosialisasi diperlukan. Itu namanya topeng, betul. Makanya kita perlu persona. Makanya Carl Gustav Jung, kita itu punya arketipe namanya. Salah satu arketipe kita adalah persona, topeng. Tapi topengnya ingat-ingat kalau itu lagi dipakai topeng. Pulang ya udah jangan pakai topeng lagi gitu. Ya jangan pakai topeng ke bawah kemana-mana, jangan. Ya beda tempat beda topeng gitu. Anyway, jika itu terjadi, kemungkinan besar kita akan kehilangan pekerjaan tuh ya bener ya. Atau setidaknya menimbulkan amarah bos yang berkelanjutan. Oke? Yang paling bagus, ekspresi amarah kita akan menyebabkan situasi yang tidak mengenakan. Sebaliknya, kita bisa membuat keputusan untuk menggunakan energi amarah dengan cara yang konstruktif, membangun. Ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk menciptakan proyek yang bisa membuktikan keunggulan kita. Amarah bisa menjadi energi untuk bergerak keluar dari situasi yang tidak memuaskan. Kita bisa menggunakan energi amarah untuk menciptakan peluang kerja baru atau menemukan pekerjaan yang lebih baik. Membentuk sebuah komite, memperbaiki situasi kerja, memulai serikat pekerja, atau apapun yang kita pikir bermanfaat bagi tujuan personal kita. Means, your anger
equal energy. Marahmu sama dengan bensin. Ya, oke ya. Dapat ya? Dalam hubungan-hubungan pribadi, peluang yang sama pun eksis di sana. Amarah bisa dimanfaatkan untuk menginspirasi kita meningkatkan keterampilan komunikasi, mengikuti kelas hubungan interpersonal, atau mendaftar dalam program pengembangan diri. Amarah bisa mengilhami kita untuk mendedikasikan ulang, untuk melakukan upaya yang jelas, dan untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Dengan cara ini, situasinya bisa mengakibatkan komitmen kembali, mampu menginspirasi kita untuk melihat ke dalam diri dan melepaskan semua perasaan negatif melalui penerimaan. Alih-alih melepaskan amarah, kita bisa menerimanya. Daripada dilepasin meledak, diterima sebagai energi, bensin, dan bensinnya dipakai untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan buat kita. Itu perlu latihan switchingnya, teman-teman. Contoh, tahun 2010 dulu, sebelum buku ini launching nih, ini ada sisa satu buku. Ini buku kedua saya, by the way, teman-teman. Perdana saya nulis buku karena marah, karena ada amarah. Meskipun waktu itu saya belum ngerti gini-gini. Iya, wah saya tuh marah gitu ya. Marah tuh dalam artian, aduh gimana ini ngebuat orang tuh ngerti ke level esensi, kesel gitu. Karena bagi saya paling nyebelin ketemu orang bego gitu. Ketemu orang yang susah ngerti itu, dulu sih, sekarang enggak ya. Enggak beda maksudnya. Ya, artinya ini gimana ya? Marah nih. Dikedepanin cara neranginnya dibagusin apa dan enggak ngaruh juga. Baru nyadar ya, oh bener ya. Udahlah. Pinter itu ada ukurannya, bego itu enggak terukur. Unlimited gitu. Ya kalau udah bego. Jadi ada mega bego, super bego, tera bego, giga bego, sampai di bawah, sampai paling bawah gitu. Misalkan marah nih. Jadi buku. Jadi buku itu hasil dari kegemesan saya untuk ngelihat orang-orang yang malas mikir gitu. Jadilah buku Hukum Langit lah yang pertama. Udah nggak ada sih sekarang di pasaran, udah nggak cetak ulang. Nah cuman ini saya bicara dalam konteks yang namanya pengalaman gitu ya, secara subjektif, bahwa kalau pada saat itu saya marahnya dilampiaskan dengan kesel terus, dengan action-action yang nggak penting, nggak akan jadi buku akhirnya gitu. Makanya teman-teman, kalau kalian kebetulan rumahnya dekat laut, kalau marah, silahkan kuras lautan sok sampai habis. Dikuras tiap hari, kayak nguras akuarium ya. Siapa tahu nanti jadi lebih bersih gitu. Ya, laut jadi bersih, kalian jadi berjasa gitu kira-kira. Dapat ya teman-teman ya. Nah, benar, ada orang marah jadi makan mulu juga, hati-hati sih. Hati-hati. Marah tapi martabak 2 loyang habis gitu. Wah, itu nggak terlalu bijaksana sih ya. Karena karbohidrat nambah, gula nambah, beban nambah. Ingat, berat badan nambah, beban nambah, kesehatan berkurang loh. Ya hati-hati ya. Saya kalau bisa lagi marah, mulut tutup gitu. Jadi martabak nggak masuk, ngomong-ngomong nggak keluar gitu. Kalau bisa, gitu. Kalau bisa. Oh benar, ngitung pasir juga boleh tuh. Sok kalau lagi marah datang ke pantai 1, 2. Tuh mudah-mudahan sebulan kehitung tuh ya. Sadar-sadar udah di RSJ gitu, nggak apa-apa juga ya, daripada jadi ngerusak ya gitu. Misal. Kira-kira. Dapat ya guys? Jadi di subbab ini adalah marah, amarah sama dengan bensin. Ya, jadi kalau lagi marah, aduh ada bensin nih, ngapain ya? Bersih-bersih gitu. Gitu intinya. Oke? Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya untuk merubah? Latihan, udah nggak ada lagi. Set, bensin. Di sini dirubah nih. Ngapain ya? Gitu. Kalau marah dugem boleh. Terserah lah pokoknya, atur aja gitu ya. Kan pilihan-pilihan kalian, bebas lah pokoknya. Tapi at least ngerti bahwa marah sama dengan bensin, itu dulu. Oke guys? Dapat ya?
Oke, satu chapter sebelum penutup nih ya. Oh panjang euy. Wah ini kayaknya nggak bisa sedikit, ini bagian seru sih. Ini ngomongin tentang pengorbanan diri, spill aja dikit ya. Ada banyak sumber amarah, seringkali perasaan amarah yang kompleks terkoneksi dengan rasa takut, dan amarah itu lenyap ketika kita melepaskan rasa takut itu. Jadi, begitu kita marah ingat sebenarnya ada ketakutan. Nah nanti dicari akar takut, sebenarnya aku tuh takut apa sih gitu. Gitu ya. Sumber amarah lainnya adalah kebanggaan, terutama aspek kebanggaan yang disebut kepongahan. Wah, itulah kenapa penting banget untuk ngerasa atau jadilah orang yang merasa nggak penting. Karena kalau udah ada kebanggaan nih, aku adalah anak siapa gitu. Udah tuh. Aku adalah lulusan apa gitu. Aku adalah sebagai. Oh udah. Seringkali kebanggaan pribadi kita yang mengobarkan dan menghembuskan amarah tuh. Jadi ternyata yang mengobarkan amarah tuh kebanggaan pribadi gitu. Salah satu sumber kebanggaan berhubungan dengan pengorbanan diri atau yang disebut dengan yang namanya self-sacrifice. Jika hubungan kita dengan orang lain terkait dengan diri kecil kita dalam bentuk pengorbanan, maka kita mempersiapkan diri untuk meledak dalam amarah di masa mendatang karena orang lain biasanya tidak menyadari pengorbanan kita dan karena itu tidak mungkin memenuhi harapan kita. Kamu tuh nggak tahu ya aku berkorban untuk mendapatkan ini dan kamu membuang ini dengan segampang itu. Wah udah deh. Makanya guys, kalau ada orang yang mengatakan aku berkorban karena untuk membuktikan cintaku kepadamu. Cinta yang ada pengorbanan di dalamnya itu bukan cinta tapi namanya transaksi. Nih. Nah, gitu. Aku tuh berkorban buat kamu Allah. Udahlah. Berarti dia nggak beneran cinta sih gitu. Karena kalau udah cinta mah nggak ada pengorbanan ya. Gimana mau berkorban kok namanya cinta kok gitu. Ya ada siapa ya ceritanya siapa ya. Aduh lupa Mbah Tejo apa ya? Lupa lah saya lagi podcast sama siapa. Ada cerita menarik. Ada anaknya bilang, Pak kayaknya aku mau nikah deh sama lelaki pilihanku. Ditanya sama bapaknya, apa alasannya? Karena Allah. Kenapa sih ini serius aku kan? Allah. Belakangan ngomong lagi, aku nggak jadi nikah sama dia. Nggak jadi, nggak cocok. Iya udah tahu kok. Kenapa udah tahu? Iya karena kamu waktu bilang awalnya, kamu ngomong mau nikah karena ada alasannya. Sesaat ada alasan untuk menyatakan cinta, itu namanya transaksi gitu. Nah besok-besoknya ketemu lagi, kayaknya aku mau nikah deh, kenapa? Nggak tahu kenapa pokoknya. Nah, that's it. So that's why cinta tuh nggak ada reason. Once ada reasoning, itu transaksi gitu. Jadi sesaat kita mengorbankan demi orang, aku tuh berkorban untuk mencintai ke anak, itu namanya attachment. Itu namanya kemelekatan dan itu namanya transaksi. Jadi sesaat kita merasa mengorbankan untuk mendapat sesuatu dan apa yang kita korbankan disepelekan, siap-siap Anda akan meledak. Di satu sisi pengorbanan itu heroik, tapi di satu sisi pengorbanan itu ternyata bensin amarah. Tapi kalau udah ngerti bensin amarah pun ketika amarah tetap akan jadi bensin kreativitas. Itulah paradoksnya hidup. Seru ya guys? Seru lah pokoknya. Oke guys. Aduh, udahlah. Pokoknya terus berproses lah gitu teman-teman ya. Kita terus belajar, terus menggali, terus yang akhirnya pada dasarnya life is all about progress gitu. Ya. Mau kemana nih? Mending tahu arah, berjalan lambat ke arah, daripada kita lari kencang tapi nggak tahu arahnya kemana-mana. Akhirnya kita bergerak cepat tapi tidak terarah,
sehingga kita muter-muter di tempat yang sama. Slow but sure, yes. Karena hargailah 1 mili perubahan dirimu, karena 1 mili pun adalah perubahan. So embrace yourself, love yourself, dan let's celebrating life. Mari kita nikmati hidup, karena nggak ada yang bisa mensyukuri, menikmati, dan mencintai dan mengerti kecuali diri kita sendiri. Oke guys, itu dulu. Terima kasih. Get something ya. Sebelum saya tutup, apa pelajaran hari ini yang teman-teman bisa dapat? Boleh tulis. Get something nggak? Dapat apa nggak? Punch point apa? Ingat ya, nggak harus ngerti semuanya, tapi arah manapun, titik manapun yang menumbuhkanmu, fokus aja di situ. Dan pertanyaan saya, fokus apa yang teman-teman dapat di Letting Go 36 ini? Silakan. Amarah sama energi, oke. Dapat ya? Ingat, ini baru tahu, punya, icip-icip, alami, bersaksilah. Sehingga dari yang tahu, jadi bersaksi. Dari bersaksi, mengalami. Dari mengalami, bertumbuh. Ya, tahu, saksikan, alami, tumbuh. Tahu, saksikan, alami, tumbuh. Dah, diulang-ulang. Terima kasih teman-teman. Semoga dapat sesuatu. Sehat selalu dan love you all. Thank you.